harus diangkat ya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wat tadhakkur wat tadhkir wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al huda wad dalala ila al khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fattah ya alim iftah lana fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan, kita hormati orang tua kita, guru kita Sayyidul Walid Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, matta'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat afiat, bi taatillah wa taati Rasulillah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita masih Allah berikan panjang umur, sehat afiat, diberikan taufik hidayah. Sudah salat maghrib berjamaah di masjid dan sudah mau meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu agama yang mana harusnya kemarin cuma karena berhubung berbarengan dengan kajian majlis majlis uswatun hasanah, maka kita undur jadi malam hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi keistiqomahan kita dalam mengaji tafsir ini. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini adalah kajian tafsir surah Al-A'raf. Terakhir kita membahas tentang surah Al-A'raf ayat 157. Kita lanjutkan ayat tafsir berikutnya yaitu surah Al-A'raf ayat 158. Dikatakan di sini, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Qala Allah taala Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Ya ayyuhan nas, Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada seluruh manusia, wahai manusia, wahai seluruh. Oh ya, kuliah lupa. Qul, katakan ya Muhammad, khitabun lin nabi, ya,
katakan ya Muhammad kepada manusia. Apa yang Allah perintahkan kepada Muhammad? Bilang apa? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullah ilaikum. Ini biasanya kalau rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu dan mengatakan dia itu rasul. Begitupun nabi. Cuma kalau nabi hanya menyampaikan dia seorang nabi tanpa membawa syariat, ya. Tapi kalau rasul untuk menyampaikan bahwa dia seorang rasul plus ada syariatnya. Dikatakan ya qul ya ayyuhan nas, katakan ya rasul, ya Muhammad rasulku, wahai manusia, ya, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya saya Rasulullah, utusan Allah. Jadi nabi, ya, sama seperti nabi-nabi sebelumnya, saya ini utusan Allah, ya. Nabi Isa pun begitu, inni rasulullah ilaikum, saya utusan Allah. Nggak pernah tuh ada seorang nabi bilang saya anak Allah, ya, inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard, ya. Ini Rasulullah, sesungguhnya saya adalah utusan Allah ilaikum, kepada kalian, jami'an, semuanya. Jadi Nabi Muhammad ini utusan Allah untuk kafatin nas, semua manusia. Beda sama nabi-nabi terdahulu, hanya untuk kaumnya saja. Tapi Nabi Muhammad panggilannya bukan ya ayyuhal arabi atau ya ayyuhal makkawi atau madani, enggak, tapi dikatakan wahai seluruh manusia. Jadi Nabi ini diutus untuk semua manusia, dari Arab, ya, maupun Ajam. Ajam itu orang selain Arab. Apapun suku bangsanya, Nabi diutus kepada mereka. Ya, semuanya, nggak ada perbedaan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Siapa ini Allah? Alladzi, zat yang, lahu mulkus samawati wal ard. Lahu itu milik Allah, milik dia. Milik Allah apa? Mulkus samawati, kerajaan langit-langit, wal ardi, dan bumi. Ya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar illa huwa, kecuali Dia. Ya. Dianya siapa? Ya Allah. Nah, itu yang dikatakan dulu sempat viral, terjadi perdebatan, apa itu, ada nggak zikir yang cuma bunyinya hu gitu, kan ada sempat viral tuh, ya. Kalau kata orang-orang guru-guru salafi, nggak ada itu, bid'ah itu. Apa zikiran hu gitu, ya. Karena sebagian thariqah itu zikirannya hu. Apa hu? Hu itu, ya, ringkasan dari huwa. Huwa itu kata ganti dia. Dia laki-laki kalau buat untuk manusia. Kalau hiya kan perempuan. Ya, nah, kita kan dulu ngapalin waktu lagi di pondok, ya, huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma, anti antuma, antuna ana nahnu, gitu. Ngapalin dulu, ya. Kiai Ahyar dulu yang lu ngajarin di pesantren apa di sekolah tuh, ya, suruh ngapalin itu domir, kata ganti huwa. Huwa itu dia. Dia siapa? Allah, ya. Jadi ada orang guru apa, Ustaz Salafi itu nggak ada zikir cuma Allah Allah Allah. Apa itu zikir Allah Allah gitu? Ya, apa itu zikir hu nggak ada. Padahal kalau dalam kalangan ulama sufi itu termasuk zikir, ya. Zikir apa namanya? Kalau waktu saya di Kediri itu waktu lagi belajar ilmu gitu, ya, itu ada istilah namanya asmaul haq. Asmaul haq. Jadi Asmaul Haq yang dimaksud itu cuma lafaz Allah, lafzul jalalah. Jadi kita waktu di Kediri itu, ya, lagi belajar ilmu kanuragan gitu dulu, lagi pondok, ada aja teman-teman ngajak gitu, ya. Ya, itu dikira cuma Allah Allah doang. 4.000 gitu, 3.000 gitu semalam. Allah di hati tuh. Allah gitu. Ya, sampai dimasukin ke hati gitu. Nah, itu bisa, masya Allah, ya, bisa ilmu kontak itu, mentalin orang. Dulu dipraktekin dulu, ya. Belajar ilmu kebal dulu, ya, kalau diamalin dulu mungkin masih ada kali, sekarang udah gak ada, udah nggak pernah wiridan banyak banget. Nah, termasuk asmaul haq, zikirnya apa? Allah doang, ya. Nah, sebagian thariqah bahkan nyebut Allah tuh kayaknya kelamaan, ya, butuh waktu sepersekian detik Allah. Nah, mereka ingin buru-buru menyebut Allah, gimana caranya? Diganti dengan dhamir. Huwa itu kan agak panjang. Allah mirip sama huwa, sama tuh. Cuma kalau hu itu kan dia. Siapa dia? Allah. Di hatinya tuh Allah. Maksudnya dia itu Allah. La ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan selain dia.
Dianya itu Allah. Walaupun ya guru-guru salafi, orang-orang Wahabi mengatakan ini bukan zikir, bagi ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah kalimat Allah, nyebut Allah saja. Kalau kata mereka harus digabungkan dengan kalimat lain, misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, harus ada susunan kalimatnya. Kalau kita enggak, hatta nyebut Allah udah zikir itu. Bahkan katanya kalau kita lagi sumpek nih, lagi banyak pikiran ya, stres gitu ya, lagi banyak mumet dah kepala kita. Katanya coba kita angkat pandangan kita ke langit, lalu ambil napas yang panjang. Ya kalau bisa tempat yang sepi gitu ya. Lalu kita teriak dengan menyebut nama Allah sepanjang-panjangnya. Ambil napas dulu. Allah gitu yang panjang. Tuh kalau nanti plongin tuh ada terangkat beban sedikit. Nyebut Allah aja bisa ngangkat pikiran stres hadirin. Ya, itulah lafzul jalalah kehebatannya. Kalau lagi sumpah ya, cicilan belum bisa bayar, naik ke atas masjid tuh. Itu teriak itu Allah gitu, panggil Allah. Ya, biar Allah dengar tuh. Iya Fit, iya. Enggak usah teriak-teriak itu lagi itu. Ya, panggil Allah. Allah demen kalau panggil-panggil. Ya, minta sama Allah. Apa aja minta sama Allah. Ya, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Dia adalah zat yang bisa menghidupkan. Wa yumit, dan juga bisa mematikan. Itu yang mematikan, menghidupkan cuma Allah. Itu malaikat nyabut nyawa, itu mah cuma tugasnya doang. Intinya yang matiin Allah. Ya, dia cuma perantara doang nyabut nyawanya. Tapi kalau Allah bilang nggak mati ya nggak mati. Ya, harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa hidup, mau manusia ataupun yang lainnya, mau hidup mau mati tanpa izin Allah nggak akan bisa. Semua dengan kehendak Allah, ya. Huwa yuhyi wa yumiit. Allah bisa menghidupkan orang yang tadinya mati, ya. Dan Allah juga bisa mematikan orang yang tadinya hidup. Allah bisa mengadakan orang yang tidak ada, dan Allah bisa menghilangkan orang yang ada jadi tidak ada. Itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kekuatannya, kekuasaannya absolut. Enggak ada yang bisa menantang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mati, hidup. Ya. Enggak bisa tuh. Ente mau coba bunuh diri. Kalau Allah bilang belum mati, enggak mati. Ya, udah jatuh dari tebing, patah-patah tulang, enggak mati juga, enggak mati. Bakar badan, ya, enggak mati juga. Allah bilang enggak mati, ya. Dan setiap efek dari benda apapun itu, pisau bisa memotong, gunting bisa memotong, api bisa membakar, es bisa membuat dingin. Itu semua efek itu dari Allah, bukan dari bendanya, bukan. Kalau Allah izinkan api jadi panas, air es jadi dingin, bisa mendinginkan orang, dingin. Tapi kalau Allah bilang enggak. Buktinya Nabi Ibrahim dibakar. Bahkan dalam riwayat itu Nabi Ibrahim sebelum dibakar dibuka dulu bajunya. Nabi Ibrahim dibuka bajunya, dilempar pakai ketapel dengan ada api unggun yang besar seperti bukit. Karena orang mau melempar Nabi Ibrahim nggak berani, takut kebakar, saking gede itu api. Maka dibuatlah ketapel atas ajaran iblis. Iblis yang ngajarin bikin ketapel. Sampai akhirnya dibikin buat senjata perang. Itu awalnya iblis yang ngajarin tuh bikin ketapel. Nabi Ibrahim taruh situ, bajunya dibuka, dilempar ke api. Tapi kata Allah apa? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin. Tapi jangan dingin banget. Wa salaman, dingin tapi menyelamatkan atas utusanku Ibrahim. Jadi dingin Nabi. Bahkan kata Nabi Ibrahim, saya nggak pernah ngalamin udara yang paling enak kecuali waktu saya lagi di tengah-tengah api itu. Paling enak hawanya, enak banget kata dia. Jadi walaupun pagi kayak sore nggak pernah saya nemuin udara seenak udara ketika saya di tengah-tengah api. Itu kata Nabi Ibrahim. Makanya dalam riwayat itu diterangkan nanti orang-orang kan dibangkitkan di mahsyar itu telanjang. Ulama khilaf. Ini telanjang semuanya atau ada orang-orang tertentu yang pakai baju? Karena di hadis itu ada dua riwayat. Ada yang Nabi pernah mengatakan umatku manusia akan dibangkitkan hufatan uratan, ya, nyeker dan tidak pakai baju. Tapi di riwayat lain, ya, para nabi akan dibangkitkan, ya, dengan memakai baju yang dia kenakan. Bahkan di riwayat lain, para amwat, ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia dibangkitkan menggunakan baju yang dia kenakan, artinya kain kafan yang dia pakai. Nah, ini gimana menggabungkan dua riwayat? Ada yang mengatakan, ya, semuanya telanjang. Ada yang bilang semuanya pakai kafan. Nah, itu gimana dua hadis kok bertentangan? Ya. Digabungkan oleh sebagian ulama mengatakan, ya, awalnya ketika bangkit dari mahsyar pakai kain kafan, begitu sudah mau bergerak gugur tuh, rontok kain kafannya, telanjang semuanya. Ada yang bilang begitu. Ada yang mengatakan sebagian Allah kasih baju, sebagian telanjang.
Gitu. Kebanyakan telanjang, cuma ada yang pakai baju. Di antaranya para nabi dan para rasul. Ada yang mengatakan, ini penafsiran beda-beda, ya hadis. Ya, ada yang mengatakan semuanya telanjang dulu, semua telanjang. Tapi nanti ada sebagian yang Allah kasih baju. Di antara yang pertama Allah kasih baju Nabiullah Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Nabiullah Ibrahim dipakai dengan baju yang indah. Kenapa? Jabron, sebagai apa, menambal ya kesabaran beliau ketika dilempar dalam kondisi dibuka bajunya. Saat itu kan dibuka bajunya, masuk ke api. Nah, Nabi yang dibuka bajunya tengah-tengah orang, Nabi Ibrahim. Maka Allah ingin memuliakan Nabi Ibrahim dengan cara memberikan pakaian karena dia yang paling dahulu. Nabi Ibrahim kasih duluan. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tapi kata para ulama, Nabi Muhammad dikasih baju lebih indah, dikasih juga perhiasan sebagai menambal ya. Nabi Muhammad dijadikan nomor 2. Jadi Nabi Ibrahim diduluin, kasih baju. Nabi Muhammad kan harusnya duluan, Habibullah. Kenapa? Gak apa-apa nomor 2. Tapi dikasih baju yang lebih indah plus ada perhiasannya. Gitu. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan gak cuma Nabi dan Rasul yang dapat baju. Nanti kata Rasulullah, orang tua yang punya anak hafal Quran nanti akan dikenakan oleh Allah pakaian seperti kerajaan. Pakaian kerajaan, ya, dikasih jubah, dikasih mahkota, disuruh duduk di bangku dari cahaya, dimuliakan bapak dan ibunya. Dan mereka bertanya-tanya, ya Rob, kok kami dibedakan? Kenapa kami dimuliakan seperti ini? Yang lainnya pada telanjang. Kata Allah, karena kamu punya anak hafal Quran. Oh, lihat tuh. Makanya bangga kita. Coba dah kita punya anak, usahakan arahkan dia ngapalin Quran. Ya. Dari anak berapa? 4, 5, 6, masa satu nggak ada yang jadi? Kita arahin aja dulu, ya. Usaha aja dulu. Ntar masalah dia jadi apa enggak itu urusan Allah dah. Yang penting kita arahin dulu, suruh dia ngafal Quran. Ya. Buat apa? Bukan buat dia doang, buat kita orang tuanya. Ya, nanti kita punya anak, mungkin kita dosanya banyak, tapi karena punya anak baik, soleh, menghafal Quran, Allah sayang, nanti dia bakal minta syafaat tuh, ngasih syafaat buat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi itu, ketika orang di mahsyar udah ngumpul, Allah ada suara memanggil, ya ahlallah, ya gumu ya ahlallah, hai keluarga Allah, berdirilah kalian. Siapa yang berdiri? Ternyata para hufadzul Quran, orang yang hafal Quran dan mengamalkan, gak cuma hafal doang. Hafal dan mengamalkan Al-Quran. Baru berdiri semua. Iqra'ul Quran kama qad qara'tu fid dunya. Baca Quran sebagaimana dulu kalian di dunia baca Quran. Enggak ada yang berani baca. Lalu yang pertama kali baca siapa? Nabiullah Daud. Nabi yang punya suara indah. Suara paling enak tuh Nabi Daud, ya. Begitu Nabi Daud baca Quran, yang lain semua baca Quran. Ikutin semua. Menghafal Quran. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil keluarganya Allah. Ya. Lalu setelah baca, kata Allah, ya ahli, hai keluargaku, kata Allah, unzuru ilal mahsyar, coba lihat ke mahsyar, kata Allah tuh, ya, cari orang yang dulu di dunia baik sama kamu, pegang tangannya, bawa masuk ke surga. Masya Allah, tuh lihat tuh, ya pasti tuh yang dicari orang tuanya dulu, yang dulu biayain dia, gedein dia, ngerawat dia, orang tuanya cari, bapak ibunya, mungkin dulu ada teman-temannya baik. Suka minjemin duit, ya kan, ya lagi susah. Sini, dulu sering bayar sama gue, lo sini ikut. Wah, disuruh milih tuh kita tuh yang hafal Quran. Masya Allah. Kayak beruntung kalau kita jadi penghafal Quran. Kalau enggak, beruntung kalau kita punya anak yang hafal Quran. Kalau enggak punya anak juga, beruntung kalau punya teman penghafal Quran. Baik-baik sama dia, ya, baik-baik sama penghafal Quran. Karena dia keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi enggak cuma hafal di lisan. Ya, lafzan, ma'nan, wa amalan. Dia hafal, ya, lafaznya, ngerti Quran dan mau mengamalkan Al-Quran. Itu keluarganya Allah di muka bumi itu. Ya, kata Rasulullah gitu, Allah punya keluarga di bumi. Kata para sahabat, emang Allah punya keluarga? Rasulullah punya. Siapa itu? Ahlullah, ahlul Quran wa khasatuh. Kalau keluarganya Allah itu orang-orang ahli Quran, ya, adalah dan orang-orang khususnya Allah. Itu keluarganya Allah, para aulia, para rasul, keluarganya Allah itu. Ya, ayo kalau kita sebagai orang tua nggak bisa ngafal Quran, jadiin anak kita, ya, capek-capek jutaan, ratusan juta kita gedein dia, satu masa nggak jadi. Ayo usahain, ya, diarahin hadirin. Jangan cuma dipikirin buat dunianya doang. Bikin dia bagaimana cinta sama Quran, ya, sehingga nanti dia gede pengen tuh lihat kayak fulan tuh penghafal, jadi dia ngiri gitu, ya.
tunjukin fadilahnya. Nanti hafalkan apa bi? Loh, anak saya suka nanya, emang kalau hafal dapat apa bi? Anak saya kayak gitu. Saya terangkan gini bi, kalau hafal Quran, adik-adik saya bilang, nanti kalau abang hafal Quran, kamu juga hafal Quran ya Rah, ikutin abang ya. Gitu. Semangat ya, kasih semangat. Ntar jadi apa enggak belakangan, kita usaha aja, ya. Duitnya kita keluarin puluhan juta, ratusan juta, kalau jadi satu aja itu nggak ada nilainya, nggak ada artinya tuh ratusan juta habis. Punya anak satu hafal Quran aja udah beruntung dunia akhirat, ya, masya Allah. Fa'aminu billah, maka berimanlah kalian billahi kepada Allah, wa rasulihi, dan juga kepada utusannya. Katanya an-nabiyil ummi, siapa utusannya? Seorang nabi al-ummi yang tidak bisa baca tulis, allazi yu'minu billah, yang mana rasul ini, nabi yang ummi ini beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dan kepada kalimat-kalimat atau firman-firman-Nya Allah, yaitu Al-Qur'an. Wattabi'uh, dan ikutilah dia, la'allakum tahtadun, semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Jadi disuruh ngikutin nabi dalam segala hal, ikutin nabi. Tingkah lakunya, tindak tanduknya, semuanya tuh ngikutin nabi. Bahkan kalau bisa ya, jadikan nabi itu pedoman hidup kita dalam segala urusan. Dari mulai makan, minum, ya tidur, ya masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, semua ngikutin gaya nabi. Gimana caranya? Kita nggak pernah ketemu, ya belajar sirah, ngaji, biar tahu Nabi kalau duduk bagaimana, Nabi kalau pakai baju bagaimana, Nabi kalau berdiri gimana, Nabi kalau nengok dipanggil orang gimana nengoknya. Itu di sirah tuh diterangin tuh, ya. Antum baca apa namanya, apa yang kita Syekh Imam Nawawi itu tentang apa sifat-sifat Rasulullah SAW, ada tuh, saya lupa dah. Syama'il Muhammadiyah, Syama'il. Coba kita baca kitab Syama'il. Sekarang antum nggak perlu beli dah, download aja dah, udah banyak dah di handphone. Nggak usah beli buku, tinggal download doang, gratis. Yang punya kuota, udah gampang baca, biar kenal siapa nabi kita, gimana tidurnya, gimana minumnya, gimana makannya, ya. Nabi kalau makan, pernah nggak kita makan begini? Ternyata Nabi makannya begini, makannya begini. Ya, Nabi makan di bawah, nggak pakai kursi, nggak pakai meja, makan nggak pakai sendok, pakai tangan dengan 3 jari. Minumnya dibagi 3, kita blok. Ya, mana gaya Nabi? Ya, Nabi berhenti minum, gitu. Diajarin Nabi itu minum yang sehat. Ya, kadang Nabi pernah minum diri, pernah, tapi lebih sering duduk. Tapi pernah berdiri, pernah, sambil gerakin jempol kakinya. Ternyata ada hikmahnya semua tuh. Belajar bagaimana Nabi menjalani hidup, bagaimana Nabi mempergauli istrinya, ya. Bagaimana Nabi kalau ketemu diundang orang, mana yang duluin, orang kaya apa orang miskin. Lihat, ya, biar tahu kita gayanya Nabi Muhammad, supaya kita bisa ngikutin. Karena ngikutin Nabi perintah Allah, wattabi'uh, dan ikutilah dia, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk, dapat hidayah. Kemudian kata Allah, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa min qaumi Musa, dan sebagian dari kaum Nabi Musa, ummatun, terdapat satu ummah, ay jama'atun, sekelompok orang, yahdunan nasa, yang memberikan petunjuk kepada manusia, bil haqqi, terhadap kebenaran, wa bihi, dan dengan kebenaran itu pula lah, ya'dilun, mereka berlaku adil, fil hukmi, dalam melakukan satu hukum. Ada umat Nabi Musa yang ngajarin orang benar, ada, ya. Anna qaum Musa lam yahsul lahum huda. Karena ada orang menyangka bahwasannya umat Nabi Musa enggak ada yang dapat petunjuk. Enggak, kata Allah ada. Kan Nabi Musa kan umatnya membangkang banget. Ya. Udah diselamatin dari Firaun, dibawa patung anak sapi, lu bayangin. Udah diselamatin, jelas-jelas lihat laut kebelah jadi 12, masih aja berbuat syirik sama Allah, ya. Tapi sampai orang mengira gini, wah berarti umat Musa nggak ada yang benar dong. Enggak, kata Allah, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Ada sekelompok orang yang ngasih petunjuk sama orang lain, ya, dan dengan kebenaran, ya, dan kebenaran itulah, ya, dengan kebenaran mereka bisa berlaku adil. Ada yang benar, nggak semuanya nggak benar, ya. Maka Allah tentang pendapat ini dengan turunnya ayat ini, ya. Wa bi anna ba'dhum amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum syirdimah qalilah. Ada sebagian bahkan yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun jumlahnya sedikit. Contohnya siapa? Ka Abdullah bin Salam wa Adrabi.
Ya, seperti Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Ada orang Bani Israel yang iman sama Nabi, ada. Ya, cuma nggak banyak, tapi ada gitu ya. Bahkan kata Rasulullah, seandainya para ulama-ulama, rahib-rahib, pendeta-pendeta Yahudi, Nasrani beriman sama Rasulullah dan mereka tahu Nabi Rasulullah itu benar, bukan bohong, ya memang utusan yang ditunggu-tunggu, itu maka pengikut Israel, Bani Israel, Yahudi, Nasrani bakal masuk Islam juga tuh. Nah, mereka takut begitu. Kalau kita iman sama Muhammad, waduh, bahasa kita nih, kita kehilangan proyek nih. Ya. Biasanya kalau misalnya ulama, kiai kan punya jamaah, biasanya kan jamaahnya suka ngamplopin kiai, suka ngasih hadiah sama kiai. Ini kalau kita beriman sama Muhammad, hilang dah proyek dah, ke Muhammad semua, nih habis kita. Nah, akhirnya mereka nggak mau beriman sama Rasulullah. Padahal dia tahu Nabi Muhammad itu benar. Sebagaimana dikatakan Sofiyah, salah satu istri Nabi kita Muhammad SAW, Sofiyah binti Huyai. Huyai itu pemuka ketua, kalau bahasa kita sekarang ketua MUI-nya orang Yahudi. Jadi bapaknya Sofiyah ini ketua ulama, ketua rahib. Kata Sofiyah begitu nikah sama Rasulullah, ya Rasulullah, dulu waktu saya masih tinggal sama ayah, itu ayah saya di rumahnya sering didatengin sama ulama-ulama, sama rahib-rahib. Mereka berdiskusi tentang kau. Mereka nanya pada ayah saya, gimana menurut ente? Muhammad itu Rasul bukan yang kita tunggu-tunggu? Kata ayah saya, iya. Dia yang kita tunggu-tunggu, itu yang dia ada di Injil, di Taurat, itu dia. Yang lain gimana? Iya, memang dia. Cuma kalau kita beriman, kacau kita dah. Kita nggak jadi pemimpin lagi, nggak dihormatin lagi kita. Udah dah, kita begini aja gitu. Tahu mereka itu. Itu yang cerita Sofia tuh. Anak ketua ya ulamanya Yahudi. Ya. Jadi mereka tahu Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi. Ya. Tapi kemudian ada tetap kata Allah orang-orang yang berperilaku adil di antara umat Bani Israel, umat Nabi Musa. Wa qatta'nahum ithnatay asyrata asbatan umama. Wa qatta'nahum ay farraqnahum Bani Israel. Ya, kami bagi-bagi, kami pecah-pecah mereka, kami bagi-bagi mereka ithnatay asyrata asbatan. Ya, menjadi 12 asbat ay qabail, 12 suku, ya, umaman, ya, suku yang masing-masing memiliki umat, jadi banyak, ya. Bani Israil itu punya 12 suku, tiap suku pengikutnya umatnya banyak, ya, isinya banyak, ya. Asbaton umama, 12 suku yang jumlahnya banyak, asbaton umama. Wa auhayna ila Musa, dan kami telah wahyukan ila Musa, kepada Nabi Musa, idistasqahu qaumuhu, ketika ya kaumnya meminta air, ya, fil iltiyah, di daerah iltiyah namanya, anidrib bi'asakal hajar. Jadi lu pernah kejadian ya bahwasannya umat Nabi Musa itu minta untuk dikasih air, ya. Sebentar, sini 12-nya enggak disebutin nama-namanya. Saya lupa dulu di tafsir yang Baqarah tuh pernah sebutin 12 suku siapa aja tuh. Termasuk ya Nabi Yusuf, Nabi itu Bunyamin, ya ada lagi siapa namanya? Yahuda, ya Lawi, banyak tuh. Ada di Google tuh ada 12 suku Bani Israel, ya. Nah, masing-masing punya pengikut, ya. Kemudian pernah satu ketika orang umat Bani Israel minta air kepada Nabi Musa. Lalu kami perintahkan anidrib bi'asakal hajar, maka hendaklah kamu pukul ya dengan tongkat kamu al-hajar, batu itu. Jadi ada batu saat itu, kata Allah, Musa pukul tuh batu dengan tongkat kamu. Dipukul sama Nabi Musa. Fan bajasat min huthnata asyrata aina. Fan bajasat maka infajarat, maka terpancarlah, memuncratlah minhu dari batu tadi ithnata asyrata aina, 12 mata air. Bi'adadil asbat, sesuai dengan jumlah suku yang ada. Jadi batu itu pecah, ya, dari batu itu muncrat air sebanyak 12 mata air. Dari batu gede dipukul sama Musa, keluar air 12. Jadi masing-masing suku ngambil di air mata yang berbeda-beda. Gitu ya. Isnata asyrata aina. Kemudian qad alima kullu unasim mashrabahum. Qad alima, dan sungguh telah tahu siapa kullu unasin, setiap orang, artinya setiap suku, masyrabahum, tempat minumnya mereka, mana yang mata air mereka masing-masing tahu, ya. Wa dhallalna alaihimul ghamam, ya, dan telah pernah juga kami naungi mereka, alaihim, di atas mereka, al-ghamam,
dengan awan. Ya, kami turunkan mereka awan untuk menghindari apa? Min harri syamsi, untuk menghindarkan mereka dari panasnya matahari. Itu Allah kasih itu mata air yang memucar 12 mata air dari batu. Bayangin tuh. Itu mukjizat. Mukul batu keluar mata air 12, enggak cuma satu aja udah keren. 12 sesuai suku, jumlah sukunya. Ya, lalu Allah naungi mereka dengan awan untuk menghindari mereka dari panasnya matahari. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa, dan telah kami turunkan atas mereka al-manna wassalwa, ya, itu apa namanya, otair as-samani bi takhfifil mim wal qasr qul. Jadi manna wassalwa, ya. Ada yang mengatakan manna itu jenis burung, ya, jenis burung sebagai makanan. Kalau kita mungkin kayak burung dara gitu ya, buat makanan mereka. Wassalwa, dan juga ada yang mengatakan salwa itu manisan, ya, kepada mereka. Ini turunnya itu dari langit, hadirin. Bayangin tuh, orang Bani Israel melihat makanan turun dari langit. Yang kayak gitu-gitu masih ngelawan sama Nabi Musa, coba bayangin tuh. Udah melihat apa namanya, laut terbelah, udah melihat batu keluar air, udah ngelihat turun makanan dari langit, masih aja ngeyel. Kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah, ya, min thayyibat, dari apa makanan-makanan yang baik, ma razaqnakum, dari sesuatu yang telah kami rezekikan pada kalian. Wa ma zalamuna, dan tidaklah kami pernah berbuat zalim, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kata Allah, saya udah banyak memberikan kenikmatan untuk umat Nabi Musa, ya. Tapi mereka tetap aja tuh, ya, tetap aja membangkang, tetap aja ngelawan apa perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini katanya ketika turun manna wasalwa itu karena yanzil alaihim mithli salj. Jadi turun dari langit itu seperti turunnya salju dari langit. Turun, ya. Apa namanya, halwa, manisan-manisan tadi tuh, ya. Kayak ada yang mengatakan artinya madu, macam-macam, ya. Ini turun dari kapan? Dari mulai fajar ila tulu'i syams. Dari mulai subuh sampai terbitnya matahari, turun makanan dari langit. Orang pada mengutin, ngambil. Ya, fayakhudhu kulla insanin so'an, maka tiap orang itu yang jumlahnya banyak, satu orang dapat satu so'. Satu so' itu kan 4 mud. Kalau bahasa kita ya 3 kilo atau 3,5 liter. Ngumpulin tuh, oh, tiap orang dapat semua, nggak ada yang nggak kebagian, ya. Kemudian wazkur idz qila lahum. Nah, ini nanti ayat lain lagi. Wa idz qila lahum uskunu hadhihi al-qaryah wa kulu minha, insyaallah kajian berikutnya. Ada pertanyaan? Saya tema. Terluar tema. Ya, ini cerita Nabi Musa banyak yang apa ya? Mengagumkan cerita-cerita itu. Dan Nabi Musa, kata para ulama, nabi yang paling banyak disebut namanya di Al-Qur'an. Bukan Nabi Muhammad, malah Nabi Musa yang sering diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, nanti kita lanjutkan. Wa idz qila lahum uskunu hadhil qaryah wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan kita mudah istiqomah terus hadir majelis ilmu sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita paham Al-Qur'an yang kita jadikan pedoman, bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia ini tafsir udah hatam. Kayak masih lama, ini tahu berapa tahun lagi, ini baru juz 9 nih. Tetapi insyaallah yang penting istiqomah, mudah-mudahan Al-Qur'an Allah jadikan petunjuk bagi kita dalam menjalani hidup di alam dunia. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا
منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.